warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A ingin melakukan simulasi praktek mediasi, mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Saya sendiri Nur Tiara sebagai mediator bersama rekan-rekan saya yaitu Saya Safir Mukhlasin yang akan menjadi Pierre Constante Cardin selaku pihak pemohon. Saya Muhammad Mirza Rohadi. Di sini saya sebagai kuasa hukum Bapak Pierre Constate Cardin. Dan saya di sini Muhammad Haikal Hirahapillah. Di sini saya selaku Bapak Alexander selaku termohon. Saya Haji Muhammad Farid Abbas. Saya akan menjadi kuasa hukum dari Bapak Alexander. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses simulasi. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Tiara SHMH selaku mediator di agenda mediasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan hadirnya Bapak-Bapak sekalian di dalam agenda mediasi yang akan kita lakukan, yaitu kepada Bapak Pierre Constante Cardin dan kuasa hukumnya yaitu Bapak Muhammad Mirja Rohadi, serta Bapak Alexander Satrio Wibowo dan bersama kuasa hukumnya yaitu Bapak Haji Muhammad Farid Abbas. Di sini sebelum kita memasuki ke agenda mediasi, terlebih dahulu saya ingin mengecek dari daftar undangan. Apakah di sini ada yang turut hadir atau ikut serta di dalam agenda mediasi serta mengharuskan bapak-bapak sekalian memperkenalkannya terlebih dahulu? Saya dan Bapak Pierre cukup, Ibu Mediator. Dan saya juga bersama Pak Alexander saja, Ibu Mediator. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke agendanya, yaitu terkait mediasi sengketa merek Pierre Cardin, sebagaimana proses mediasi ini adalah tindak lanjut ya dari perundingan yang telah Bapak-Bapak lakukan tetapi belum tuntas. Di sini saya ingin menegaskan sekali bahwasanya saya ini seorang fasilitator netral, yang mana saya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sebuah hak, melainkan saya ini akan membantu bapak-bapak sekalian menemukan sebuah solusi, yang mana solusi itu adalah solusi yang bersifat mutual benefit. Apakah semua pihak-pihak siap untuk melanjutkan ke sesi mediasi kita pada hari ini? Saya beserta kuasa hukum saya siap melanjutkan untuk mediator. Saya juga bersama kuasa hukum saya Ibu Mediator siap melakukan. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memeriksa surat kuasa dari kedua belah pihak ya. Baik, surat kuasa sudah saya terima dan saya nyatakan sah. Sebelum itu, mohon Bapak-Bapak untuk mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah? Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait mediasi, yang mana mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Apa itu litigasi? Yaitu jalur pengadilan, yang mana prinsip utama di dalam agenda mediasi ini adalah sebuah kerahasiaan. Oleh karena itu, semua pembicaraan yang kita bicarakan di dalam forum ini tidak boleh digunakan sebagaimana ini adalah bukti di dalam proses pengadilan jika memang proses mediasi yang kita lakukan ini gagal, kecuali memang jika ada kesepakatan tertulis untuk dibicarakan kepada pihak lawan. Apakah Bapak-Bapak sekalian memahami apa yang saya jelaskan terkait mediasi?
Siap, dari kami sudah paham ini mediator. Kami juga sangat paham Ibu Mediator. Oke, terima kasih kepada Bapak Pierre dan Bapak Alexander. Sebelum kita melakukan mediasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa tahapan yang akan kita lewati, yaitu terkait penyampaian masalah dari masing-masing pihak, identifikasi kepentingan, serta penyusunan opsi solusi dan juga perumusan kesepakatan. Yang mana kita ini akan mengupayakan pertemuan bersama atau kaukus. Jika memang itu diperlukan. Saya juga kaukus atau pertemuan terpisah itu adalah rahasia antara saya dengan satu pihak saja, yang mana itu berfungsi untuk menggali lebih dalam kepentingan sintas masing-masing pihak tanpa kehadiran pihak lawan. Dan juga informasi yang disampaikan di dalam kaukus atau pertemuan terpisah itu akan tetap dirahasiakan, kecuali memang jika diizinkan untuk disampaikan kepada pihak lawannya. Agar proses kita berjalan lancar, saya ingin bapak-bapak sekalian itu mensepakati terlebih dahulu aturan-aturan yang akan saya sampaikan setelah ini, yang mana para pihak itu wajib berbicara bergantian dan juga menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Juga para pihak tidak boleh memotong pembicaraan pihak lain. Dan juga saya mohon untuk handphone atau alat seluler lainnya itu mohon diheningkan agar tidak mengganggu proses mediasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Mengenai permasalahan sengketa merek Pierre Cardin saja, apakah aturan ini bisa dipahami dan disepakati bersama oleh masing-masing pihak? Disepakati Ibu Mediator. Disepakati itu. Oke, terima kasih. Berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung, mediasi itu maksimal dilakukan 30 hari kerja. Namun, untuk sesi hari ini, kita lokasikan waktunya itu sekitar 2 jam saja. Apakah waktu ini cukup untuk memadai untuk kedua belah pihak melakukan prosesnya pada hari ini? Saya rasa waktu 2 jam cukup Ibu mediator. Saya pun demikian Ibu Mediator, sangat-sangat cukup. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke sesi intinya ya, apakah ada pertanyaan nih dari masing-masing pihak terkait prosedur maupun mekanisme mediasi yang telah saya sampaikan sebelum itu? Untuk saya dan Bapak Pierre sendiri nggak ada sih, Bu. Oke, kakak untuk dari pihak termohon ada yang ingin ditanyakan? Dan untuk saya juga dengan Bapak Alexander tidak ada, Bu. Oke, terima kasih ya untuk kepada para pihak pemohon dan termohon. Di sini saya ingin menegaskan kembali ini terkait kasus posisi yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak. Di sini saya ingin terlebih dahulu menyampaikan kasus posisi dari pihak pemohon, yaitu mohon diperhatikan. eh yang mana Pierre Cardin ini adalah desainer terkenal internasional dengan reputasi global sejak 1970-an. Yang mana merek Pierre Cardin ini telah terdaftar dan juga terkenal di banyak negara. Dan juga termohon atau pihak Bapak Alexander itu mendaftarkan merek Pierre Cardin di Indonesia itu tanpa seizin dari pihak pemohon, dan yang mana itu dinilai memiliki itikat tidak baik untuk meniru ketenaran sebuah merek tersebut. Dan juga gugatan ini bertujuan membatalkan pendaftaran merek termohon berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 4 Junto Pasal 6 ayat 1 huruf B dan ayat 3 huruf A.
Dan di sini saya ingin menegaskan kembali terkait kasus posisi dari pihak termohon atau pihak Bapak Alexander untuk mohon didengarkan bahwasanya pendaftaran merek termohon di Direktorat itu merek SAS secara hukum dan melalui proses yang benar serta terdaftar sebelumnya. Dan juga tidak terbukti ya adanya itikat tidak baik secara faktual dari pihak termohon. Dan juga pihak termohon atau pihak Bapak Alexander ini berargumen bahwasannya gugatan pembatalan pemohon dinilai kadaluarsa atau lewat waktu karena ini melebihi kurun 5 tahun lah ya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Yang mana ini juga sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001. Apakah kronologi ataupun poin-poin terkait kasus posisi yang telah saya sampaikan tersebut mencakup semua poin dari masing-masing kedua belah pihak? Untuk pihak pemohon dan termohon, apakah sudah sesuai? Kalau dari pihak pemohon, kami sudah cukup akurat ya, Bu Mediator. Dan dari pihak kami Untuk juga yang memohon, yaitu saya rasa sudah benar, Bu Mediator. Oke, untuk terima kasih ya untuk kepada Bapak Mirja dan Bapak Farid. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang lebih mendalam, yang mana saya minta pihak pemohon ini untuk menyampaikan keluhan maupun harapan dari pihak Bapak secara ringkas saja lah ya mengenai dampak sengketa yang terjadi pada pihak Bapak ini. Mohon untuk Bapak Pierre mungkin. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi, begini dia, keluhan dari saya selaku pemilik merek Pierre Cardin yang pertama adalah mengenai reputasi global dari merek Pierre Cardin tersebut, yang mana reputasi kami tentu tercoreng dan itu akan merugikan konsumen akibat adanya kemiripan yang menyesatkan yang telah dilakukan dari pihak termohon, yaitu Bapak Alexander. Nah, tindak peniruan ini itu ya saya rasa merupakan persaingan usaha yang tidak sehat ya Bu ya. Dan juga harapan saya adalah kepastian hukum, ya. Kepastian hukum, kepastian hukum yang eksklusif atas merek terkenal kami di Indonesia. Nah, serta pendaftaran dari pihak termohon ya saya harap dapat dibatalkan sepenuhnya atau dapat dialihkan lah untuk opsi keduanya, dapat dialihkan kepada kami sepenuhnya. Nah, mungkin seperti itu aja lah, Bu. Oke, terima kasih sebelumnya ya untuk Bapak Pere atas penyampaiannya. Saya catat bahwasanya inti dari penyampaian Bapak ini terkait kerugian reputasi dan juga pembatalan atau pengalihan merek tersebut. Sekarang kita akan beralih dari untuk pihak termohon ya, bagaimana tanggapan Bapak atas keluhan dan apa harapan Bapak dari agenda mediasi yang kita lakukan pada hari ini? Mungkin bisa disampaikan keluhannya dari Bapak Alexander sendiri mungkin. Oke Bu, baik terima kasih Bu Mediator. Eh, di sini saya mungkin agak sedikit menyanggah dari pernyataan Bapak Pierre mengenai adanya niat buruk atau peniruan yang menyesatkan. Karena pihak kami berpegang pada fakta bahwa proses pendaftaran kami adalah sah. Dan keluhan saya sebagai termohon itu ialah mengeluhkan tentang proses gugatan yang tertuju pada pihak kami. Justru akan menghambat kegiatan usaha kami. Sebagaimana kami sudah berinvestasi besar pada merek ini, Ibu Mediator. Terus, dan kami juga sangat berharap agar hak kami sebagai pendaftar pertama
diakui, atau jika harus berpisah dengan merek, kami mendapatkan kompensasi finansial yang layak untuk menutupi semua kerugian dan investasi yang sudah dikeluarkan, Ibu Mediator. Oke, terima kasih ya untuk Bapak Alexander atas penyampaiannya. Di sini saya eh, telah mendengarkan penyampaian ataupun keluhan maupun harapan lah ya dari kedua belah pihak, yang mana ini bisa saya simpulkan sementara bahwasanya konflik inti yang terjadi pada sengketa di antara kedua belah pihak itu terkait perlindungan merek terkenal, yaitu bagi pihak pemohon, dan juga perlindungan merek terdaftar dan kadaluarsa gugatan, yaitu bagi pihak termohon. Dan juga harapan bersama dari kedua belah pihak itu ada pada penyelesaian yang cepat, dan juga memastikan adanya kompensasi finansial bagi pihak termohon, dan juga pengamanan hak eksklusif, yaitu bagi pihak pemohon. Maka dari itu kita akan fokus lah ya pada sebuah solusi, yang mana solusi ini adalah orientasi jangka panjang dan positif, yang mana ini kita akan fokus pada isu yang dapat diselesaikan mungkin pada hari ini, yaitu ada isu hukum yang diperdebatkan bahwasanya status pendaftaran merek pemohon yang dituduh beritikat tidak baik melawan unsur kadaluarsa gugatan, dan juga masalah bersama atau motivasi positifnya nih, bagaimana cara pemohon itu mendapatkan kembali hak eksklusifnya tanpa harus melalui pembuktian yang rumit, dan juga bagaimana cara pihak termohon itu keluar lah ya dari sengketa ini dengan modal yang cukup untuk memulai sebuah usaha yang baru. eh untuk pihak Bapak Pierre nih sebagai pihak pemohon, jika memang pihak termohon ini dapat menjamin mungkin jika Bapak dapat menjamin lah ya merek dari Bapak Alexander dialihkan atau dicabut, apakah Bapak bersedia membayar kompensasi yang layak kepada pihak termohon ataupun pihak Bapak Alexander tersebut, mungkin untuk Bapak Pierre atau maupun kuasa hukumnya mungkin? Di sini saya sebagai atau selaku kuasa hukum dari Bapak Pierre, kalau pihak kami ini ingin mendapatkan kembali hak eksklusif itu saja, terus juga kami bakal bersedia gitu mempertimbangkan kompensasinya. Oke, kalau untuk pihak termohon ataupun Bapak Alexander sendiri, apakah Bapak bersedia nih untuk mengalihkan ataupun melepaskan lah ya pendaftaran merek Bapak itu, asalkan kompensasi finansial yang Bapak maksud tadi itu bersifat adil lah ya yang Bapak dapatkan, apakah Bapak mungkin bersedia? Ya, kami bersedia mempertimbangkan penjualan atau pengalihan, Bu Mediator. Oke, mungkin dengan demikian lah ya bisa saya nyatakan bahwasanya agenda mediasi ini bisa kita sepakati terkait urutan urutan prioritas tertinggi, yaitu terkait opsi penyelesaian alternatifnya adalah pembahasan detail mekanisme akuisisi ataupun pembelian atau lisensi merek oleh pihak pemohon, dan juga urutan prioritas menengah, yaitu terkait penentuan nilai kompensasi, yaitu negosiasi harga jual atau loyalty yang adil dan juga bersifat realistis. Dan yang terakhir itu terkait penyusunan draft kesepakatan damai dan juga mekanismenya di pengadilan. Apakah urutan ataupun skala prioritas yang telah saya sampaikan tadi atau saya bacakan itu bisa disepakati bersama oleh masing-masing pihak? Sepakat, Ibu. Dari saya sepakat. Oke, apabila sepakat, mungkin di sini kita akan melakukan pertemuan terpisah ya, ataupun kaukus, yang mana itu sudah saya sampaikan terlebih dahulu sejak awal, sedari kita mulai memang sudah saya sampaikan, apabila memang dibutuhkan,
kita akan melakukan pertemuan terpisah ataupun kaukus. Di sini saya ingin melakukan pertemuan terpisah terlebih dahulu dari pihak pemohon, mungkin bisa diwakili oleh pihak pemohon yaitu dengan kuasa hukumnya yaitu Bapak Muhammad Mirja. Di sini kita akan melakukan kaukus terlebih dahulu. Untuk Bapak Mirja, apakah bersedia untuk kita melakukan pertemuan terpisah ataupun kaukus? Bersedia, Ibu Mediator. Oke, terima kasih Bapak Mirja. Selaku kuasa hukum lah ya dari pihak pemohon, yaitu Bapak Pierre Constante Cardin, yang mana ini kita akan melakukan pertemuan terpisah untuk menggali lebih dalam lah ya kepentingan tersembunyi maupun fleksibilitas dari pihak Bapak. Dari pihak pemohon nih, apakah Bapak memiliki argumen kuat mengenai merek terkenal dan etikat tidak baik? Namun, jika memang proses di pengadilan itu berlarut-larut dan juga ada potensi resiko gugatan yang Bapak ajukan itu dinilai kadaluarsa, di dalam skenario terburuk lah ya, berapa kerugian finansial yang bersedia Bapak tanggung untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum melalui akuisisi merek pihak termohon. Ya, jadi itu betul, Bu Mediator. Jadi di sini tujuan utama kami itu adalah hak eksklusif segera atas merek ini di Indonesia ya, Bu Mediator. Kami juga tidak ingin reputasi global kami itu terus dirugikan oleh persaingan yang tidak sehat. Kami juga sudah menyiapkan anggaran untuk proses akuisisi, bukan hanya biaya litigasi saja, Bu Mediator. Oke, untuk batas lah ya, berapa nih batas tertinggi atau maksimal ya yang dapat Bapak tawarkan kepada pihak termohon ataupun Bapak Alexander tersebut untuk membeli sebuah merek yang Bapak bicarakan, yang mana ini juga akan menjadi angka jika memang pihak termohon itu menolaknya. Apakah Bapak merasa nyaman untuk melanjutkannya ke pengadilan mungkin? Kami di sini memahami bahwa termohon juga telah berinvestasi, yang dimana juga kami bisa menaikkan tawaran kami hingga 4 miliar. Mungkin lebih dari itu juga kami rasa lebih ekonomis dan berprinsip untuk melanjutkan gugatan kami. Karena kami juga yakin dengan status merek terkenal kami itu, Ibu Mediator. Oke, saya pahami ya bahwasannya nilai maksimal yang dapat Bapak tawarkan dan atau dari pihak Bapak tawarkan itu terkait akuisisi merek yaitu sejumlah 4 miliar. Apakah ada hal lain nih yang perlu dirahasiakan sebelum saya bertemu dengan pihak termohon atau pihak Bapak Alexander sendiri? Tidak ada, Ibu Mediator. Kami nunggu kabar aja sih ini dari sesi negosiasi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bapak Mirja atas waktu yang telah diluangkan untuk kita melakukan pertemuan terpisah. Setelah ini saya akan melakukan pertemuan terpisah ataupun kaukus dengan pihak termohon. Mungkin setelah itu kita akan melanjutkan proses dari negosiasi yang akan kita lakukan ataupun mediasi yang telah kita lakukan pada hari ini. Untuk pihak termohon, saya ingin melakukan pertemuan terpisah dengan pihak Bapak, yaitu mungkin bisa diwakili oleh Bapak Parit ya, selaku kuasa hukum dari Bapak Alexander. Apakah Bapak bersedia untuk kita melakukan pertemuan terpisah ataupun kaukus pada hari ini sebelum kita melanjutkan agenda mediasi kita pada hari ini? Bersedia, Ibu Mediator. Oke, terima kasih Bapak Farid. Selaku kuasa hukum dari pihak Bapak Alexander, sebagaimana ialah pihak termohon, sekarang giliran kita nih, sekarang
untuk membahas beberapa poin penting secara terpisah tanpa mungkin diketahui oleh pihak lawan ataupun pihak Bapak Pierre. Sebagaimana pihak Bapak Pierre itu atau pemohon itu sangatlah fokus pada pembatalan merek berdasarkan itikat tidak baik. Jika memang pengadilan itu mengabulkan pembatalan tersebut, mungkin termohon akan kehilangan semua investasi tanpa mendapatkan kompensasi. Sejauh mana pihak Bapak ini bersedia ya untuk melakukan negosiasi pada angka terendah, sebagaimana agar Bapak atau pihak Bapak itu bisa mendapatkan modal yang pasti untuk memulai sebuah usaha yang baru. Ya, jadi menurut saya ibu itu udah benar ya. Kepastian dana itu lebih penting daripada resiko persidangan itu. Jadi kami memang berargumen bahwa gugatan itu telah kadaluarsa. Tapi kami juga tetap ingin menyelesaikan masalah ini di sini. Kami telah mengeluarkan biaya dari kegiatan dan goodwill merek tersebut. Oke, untuk angka minimal mutlak lah ya yang Bapak terima dari penjualan merek ini mungkin berapa Pak gitu? Kalau dari kami itu minimal mendapatkan biaya itu sebesar 4,5 miliar, tapi juga kalau harus turun untuk mencapai kesepakatan damai, kami dapat mempertimbangkan di angka 4,2 miliar. Jadi itu juga batas terbawah kami untuk menutupi investasi dan menghindari resiko pembatalan tanpa kompensasi. Oke. Bisa saya simpulkan, jadi batas minimal mutlak lah ya yang bisa Bapak terima itu sekitar atau sejumlah 4,2 miliar. Sementara tawaran tertinggi dari pihak termohon, dari pihak pemohon, maaf, itu sekitar 4 miliar saja. Di sini kita akan kembali mempertemukan lah ya kedua belah pihak untuk sesi tawar-menawar akhir. Baik, untuk kedua belah pihak, kita akan melanjutkannya ke sesi tawar-menawar akhir. Baik, berdasarkan dari hasil pertemuan terpisah maupun kaukus yang telah dilakukan dengan masing-masing pihak, yaitu pihak termohon dan juga pihak pemohon, berdasarkan diskusi, terutama hasil dari kaukus, saya telah mengidentifikasi bahwasanya kedua belah pihak ini memiliki kepentingan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur akuisisi atau pembelian merek saja, tidak untuk berlanjut ke jalur litigasi ataupun pengadilan. Yang mana pilihan penyelesaian kita adalah akuisisi, bukan litigasi berkepanjangan, yang mana itu juga beresiko nih untuk kedua belah pihak, bagi pemohon dan terkait resiko gugatan kadaluarsa, dan juga bagi pihak termohon resiko pembatalan tanpa kompensasi. Untuk pihak pemohon sendiri atau pihak Bapak Pierre, apa Bapak telah mengajukan tawaran itu maksimal 4 miliar kepada pihak termohon, dan juga pihak termohon itu mengajukan permintaan minimal itu 4,2 miliar kepada pihak Bapak. Jadi di sini ada selisih sekitar 200 juta. Mengingat juga ini kebutuhan pemohon adalah kepastian hak eksklusif segera atas merek tersebut, dan kebutuhan termohon itu terkait kompensasi pasti untuk exit dari pasar. Maka dari itu kita harus mencari lah ya solusi atau titik tengah di antara angka tersebut. Untuk pihak pemohon sendiri, apakah ada aspek non-finansial yang dapat ditawarkan sebagaimana itu akan mengganti atau bersifat pengganti lah ya dari 200 juta tersebut. Misalnya nih, komitmen untuk tidak menuntut biaya operasional maupun biaya legalitas yang sudah berjalan. Mungkin untuk Bapak Alexander terlebih dahulu ataupun Bapak Pierre mungkin bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan.
Sebelumnya izin Ibu Mediator, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa kami di sini fokus pada kompensasi finansial untuk menutupi kerugian, yang mana kami tidak ingin menanggung resiko kerugian. Oleh karena itu, mungkin kami akan memberikan konsesi terakhir, yaitu kami bersedia turun ke sekiranya 4,1 miliar saja, Bu Mediator. Untuk pihak pemohon atau Bapak Pierre sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Iya, Bu Mediator. Eh, Begini ya, Bapak Alexander. Izin sebelumnya, saya sangat menghargai sekali ya konsesi dari pihak Anda. Nah, tetapi angka 4,1 miliar ini masih di atas batas anggaran kami, gitu. Nah, maka dari itu, mungkin kami hanya bisa menaikkan sekitar 50 juta lah ya dari tawaran kami sebelumnya. Yang mana tawaran kami sebelumnya adalah 4 miliar. Nah, jadi saya naikkan sedikit jadi 4 miliar 50 juta rupiah. Mungkin di angka segitu saya rasa sudah cukup sih. Oke, oke, terima kasih kepada Bapak Alexander dan juga Bapak Pierre atas penyampaiannya. Untuk kedua belah pihak, selisih yang terjadi kini hanya 50 juta ya. Dari pihak pemohon itu status merek terkenal internasional Bapak bernilai jauh lebih tinggi daripada selisih 50 juta ini. Dengan 4,1 miliar, Bapak bisa mengunci hak eksklusif dari merek Bapak segera. Apakah Bapak itu bersedia memberikan konsesi akhir untuk mencapai sebuah kesepakatan damai mungkin? Sebelumnya Mungkin izin nanti Ibu Mediator, diskusikan eh, dengan kuasa hukum saya ya. Mungkin. Oke, terima kasih untuk Bapak PR mungkin bisa disampaikan oleh kuasa hukumnya yaitu Bapak Mirja. baik, izin Ibu Mediator, di sini saya mewakili Bapak Pierre. Kami di sini bersedia menyetujui dengan angka 4,1 miliar sebagai kompensasi akuisisi. Kepastian hak atas merek internasional ini kami jauh lebih bernilai dari selisih 50 juta ini. Ya, namun kami meminta jaminan bahwa seluruh proses pengalihan dan pencabutan merek di DJKI diselesaikan tergugat dalam waktu 7 hari kerja setelah pembayaran lunas. Bagaimana, Ibu Mediator? Oke, mungkin saya tegaskan kembali ya, mungkin saya koreksi sedikit nih untuk pihak termohon mungkin ya Pak, bukan pihak tergugat. Um, di sini mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Alexander terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Mediator. Kami menyetujui angka 4,1 miliar tersebut, dan kami juga menyetujui syarat pengalihan dalam 7 hari kerja setelah pembayaran diterima penuh. Sebagaimana hal ini memberikan kami kepastian dana dan memungkinkan kami segera menutup buku merek ini, Bu Mediator. Oke, kesepakatan ini telah kita capai lah ya, yaitu dari kedua belah pihak, yaitu pihak pemohon itu akan mengakuisisi merek termohon senilai 4,1 miliar. Mungkin dengan ini bisa saya nyatakan bahwasanya telah tercapai sebuah kesepakatan damai dengan poin-poin sebagai berikut, yaitu terkait mekanisme adalah akuisisi merek, nilai kompensasinya yaitu sebesar 4 miliar 100 juta rupiah dan juga tindak lanjutnya yaitu termohon wajib menyelesaikan pengalihan ataupun pencabutan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu dalam mungkin
7 hari kerja setelah pembayaran lunas diterima, dan juga finalisasinya yaitu kedua belah pihak itu sepakat untuk mencabut gugatan ataupun permohonan di pengadilan niaga. Di sini seluruh proses mediasi maupun konsensi itu telah saya catat di dalam sebuah notulensi, yang mana mohon untuk para pihak untuk memastikan notulensi ini akurat sebelum ini dilakukannya penandatanganan akta kesepakatan. Izin saya konfirmasi lagi bahwasanya pemohon itu setuju untuk membeli merek termohon seharga 4,1 miliar, begitu juga dari pihak termohon setuju untuk mengalihkan atau mencabut merek setelah pembayaran dilunasi oleh pihak pemohon, dan juga kedua belah pihak sepakat untuk mencabut gugatan ataupun permohonan pembatalan di pengadilan. Apakah benar untuk pihak-pihaknya? Benar, Ibu Mediator. Sudah benar, Ibu Mediator. Baik, selanjutnya yaitu terkait draft akta kesepakatan damai yang telah saya siapkan, yaitu mencantumkan poin-poin sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Apakah kedua belah pihak ini setuju dengan bunyi akta kesepakatan yang telah saya sampaikan tadi? Sangat setuju, Ibu Mediator. Setuju, Ibu. Setuju? Setuju, Bu Oke. Mediator. Eh, Baik, terima kasih kepada masing-masing pihak. Maka dari itu, kesepakatan ini akan diajukan ke pengadilan niaga untuk dikuatkan menjadi sebuah akta perdamaian atau akte fundading, sehingga ini akan memiliki kekuatan hukum mengikat dan juga memaksa, yaitu eksekutorial. Mohon untuk para pihak terlebih dahulu untuk menandatangani akta kesepakatan damai ini. Baik, izin kami tanda tangani terlebih dahulu itu. Baik, terima kasih. Saya juga sebagai mediator ini akan menandatanganinya ya. Baik. Eh, Sebagaimana mediasi yang telah kita lakukan pada hari ini, yaitu terkait sengketa merek, Pierre Cardin dinyatakan berhasil dengan kesepakatan akuisisi merek senilai 4,1 miliar. Terima kasih atas kerjasama dan itikat baik oleh kedua belah pihak. Mungkin untuk Bapak Pierre dan kuasa hukumnya yaitu Bapak Muhammad Mirja Rohadi serta Bapak Alexander dan kuasa hukumnya yaitu Bapak Haji Muhammad Farid Abbas, dengan selesainya penandatanganan akta kesepakatan damai ini, saya ucapkan selamat untuk kedua belah pihak atau untuk masing-masing pihak, kepada pihak pemohon maupun termohon, yang mana kedua belah pihak ini telah berhasil menyelesaikan sebuah perselisihan merek yaitu Pierre Cardin dengan secara damai dan juga bersifat profesional sekali, yang mana hal ini juga membuat kedua belah pihak itu menghindari proses litigasi ataupun pengadilan yang mana itu bersifat panjang dan juga beresiko untuk masing-masing pihaknya. Eh, di dalam proses mediasi yang kita lakukan pada hari ini, yang mana itu telah dicapai oleh pihak pemohon ataupun Bapak Pierre, yaitu berhasil mendapatkan kembali kepastian hukum dan hak eksklusifnya atas merek terkenalnya, dan juga untuk pihak termohon, yaitu Bapak Alexander Satrio Wibowo, berhasil untuk mendapatkan kompensasi finansial yang pasti sebesar 4 miliar 100 juta rupiah, dan juga terhindar dari resiko pembatalan merek tanpa ganti rugi. Dan juga hal yang tidak dicapai ataupun tidak tercapai di dalam agenda ataupun proses mediasi yang kita lakukan pada hari ini itu adalah tidak ada yang mendapatkan 100% dari tuntutan awalnya. Namun kedua belah pihak itu mendapatkan solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Selanjutnya yaitu mengenai penutupan
agenda mediasi yang kita ya, akta kesepakatan damai ini eh, akta ini harus didaftarkan ke pengadilan negeri maksimal itu 30 hari sejak penandatanganan akta kesepakatan damai tersebut. Yang mana tujuannya ini agar akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap. Yang mana jika ada pihak yang tidak melaksanakan isinya, mungkin eksekusi dapat dimintakan kepada pihak pengadilan. Mungkin dengan demikian saya secara formal ya selaku mediator di dalam agenda mediasi sengketa merek Bere Kardin mengakhiri sengketa ini. Terima kasih atas kerjasama dan juga itikat baiknya bagi kedua belah pihak. Terima kasih kembali Ibu Mediator. Terima kasih kembali Ibu Mediator. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Dan saya juga ingin sedikit menyampaikan terima kasih juga kepada pihak termohon, yaitu Bapak Alexander beserta kuasa hukumnya, karena telah menyelesaikan kasus sengketa kita pada hari ini. Mungkin setelah kasus ini selesai, ya saya harap tidak ada lagi perselisihan atau sengketa dari kedua belah pihak. Mungkin itu saja Ibu Mediator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pihak termohon, apakah yang ada yang ingin disampaikan kepada pihak pemohonnya? Eh, ya, saya juga sangat berterima kasih kepada eh, Bapak Pere selaku eh, pemohon ya telah menyelesaikan mediasi ini dengan sangat-sangat baik. Terima kasih, Bu Mediator. Oke, terima kasih ya untuk kedua belah pihak. Mungkin sampai di sini saja permasalahan dari sengketa merek Pierre Cardin.